Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman wabarakatuh. di channel Sanggah Syuhab TV, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali lagi bersama guru kita, Ustadz. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Jadi Olahraga ya. alhamdulillah pagi ini kita udah olahraga dan kebetulan sedang berada di selatannya Jakarta nih, ya GBK ya. Ya Ustadz, kita mau lanjutin lagi nih pembahasan lanjutan kemarin dari bab bid'ah. Bid'ah, Masya Allah. Kaidah dalam memahami bid'ah. Yang sekarang ini pertanyaan saya adalah, jadi bid'ah itu adalah amalan-amalan yang pertama tidak pernah ada di zaman Nabi, dan juga amalan-amalan yang ada hadisnya tapi doib. Nah, jadi gimana ini hukumnya ketika kita merutinkan amalan-amalan yang tidak ada di zaman Nabi, atau merutinkan amalan-amalan yang hadisnya ada tapi bid'ah doib. Nah, gimana Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita pernah bikin video juga ya terkait tentang apakah yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW atau para sahabat itu adalah bid'ah. Kita sudah jawab. Tidak mesti. Ya enggak. Tarku syai' la yadullu ala man'ihi. Itu kan, meninggalkan sesuatu enggak menunjukkan kalau dikerjakan dilarang Nabi meninggalkan. Kita kasih contoh ya waktu itu. Ya, berikutnya sekarang kita merutinkan, mendawamkan, mengamalkan amalan-amalan yang tidak terbukti itu Nabi ngamalinnya, ya kan? Kan begitu biasa teman-teman tuh. Kalau itu sunnah, Nabi ngamalin nggak gitu. Gitu. Nabi mengamalkan nggak? Nah, itu maka pendefinisian bid'ah dengan sempit, semua yang tidak dilakukan oleh Nabi, yang tidak diamalkan oleh Nabi, atau tidak dirutinkan oleh Nabi, maka otomatis bid'ah. Inilah yang menyebabkan banyak kerancuan akhirnya. Dan akhirnya timbul dari sini, muaranya di sini keributan. Karena banyak kaum muslimin yang ternyata mengamalkan apa yang mereka tuduh sebagai bid'ah. Jadi tidak demikian ya. Oleh karena itu, kita ambil contoh lah ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ulama besar yang banyak berjasa terhadap keilmuan Islam, juga menyebarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan sangat dihormati oleh para salafi lokal maupun interlokal gitu ya. Ma'ruf lah ya. Udah ma'ruf. Dan ternyata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Qayyim, bahwasanya Ibnu Taimiyah banyak sekali atau beberapa kali mengamalkan suatu amalan secara rutin yang ternyata tata caranya, bilangannya, waktunya itu tidak ada di zaman Nabi SAW atau para sahabat, tidak mentakyid. Tidak mentakyid, tidak mempersyaratkan waktu, bentuk ibadahnya, zikir misalkan ya, bacaan zikirnya, dan bilangannya. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menceritakan bahwasanya Ibnu Taimiyah ya rahimahullah itu biasa ketika selepas sholat sunnah fajar sampai iqomah, beliau berdoa dan beliau zikirnya itu ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Ada dalilnya enggak? Enggak ada. 40 kali menunggu iqomah subuh. Setelah beliau sholat sunnah fajar 2 rakaat, beliau berdoa, habis itu zikir 40 kali. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. 40 kali. Dan Ibnu Taimiyah bahkan memberikan khasiat bahkan. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Wa man wadhafa ala arba'ina marratan kulla yaumin baina sunnatil fajr wa salatil subh wa salatil fajri ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghis hasrat lahu hayatul qalbi wa lam yamut qalbuhu." Nah, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, siapa yang merutinkan membaca ini 40 kali setiap hari antara sholat sunnah fajar dan sholat fajar, jadi habis sholat sunnah fajar 2 rakaat ke sholat subuhnya 40 kali dia baca ini ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghis. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghisu. Siapa yang baca ini, kata Ibnu Taimiyah, hasolat lahu hayatul qalb, maka dia akan mendapatkan kehidupan kolbunya, itu akan terwujud, kolbunya hidup. Walam yamut qalbuhu, dan kolbunya nggak akan mati. Ada nggak hadisnya dari Nabi SAW kayak begitu? Ya. Apalagi sampai beliau menyebutkan khasiatnya begitu loh. Sudah beliau mentakyid waktunya, bilangannya, tata cara zikirnya, ada khasiatnya lagi. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dulu para salikin, para ahli suluk, orang-orang yang menempuh jalan menuju Rabbnya, ya gitu lah ya, para pencari Allah, para pencari Tuhan begitu ya. Itu biasa
mengamalkan itu juga. Wa min tajribati salikin. Nah, bahkan di antara pengalaman, testimoni ahli suluk itu terbukti demikian. Baca seperti yang diajarkan oleh Ibnu Taimiyah dengan tata caranya, waktunya, bilangannya, itu betul-betul mendapatkan apa yang Ibnu Taimiyah katakan. Hasolat lahu hayatul qalbi. Walam yamut qalbuhu. Dia mendapatkan kehidupan kolbunya dan kolbunya itu nggak mati. Masya Allah. Sekarang kalau definisi bid'ah, oh itu ya memberikan takyid, memberikan tata cara zikir yang nggak ada dalam sunnah, bilangan yang nggak ada dalam sunnah, waktunya juga nggak ada dalam sunnah, atau tidak diamalkan sahabat, berarti bid'ah. Berarti Ibnu Taimiyah ahlu bid'ah. Nggak ada ulama yang ngomong kayak begitu. Nggak ada, kecuali ya musuh-musuh beliau. Ya, nggak ada. Maksud saya ulama sini, ulama ahlu sunnah. Nggak ada. Kan ini tertera di buku-buku Ibnu Qayyim, di buku-buku beliau. Ya, oleh karena itu tidak sesederhana itu mendefinisikan bid'ah. Kullu bid'atin dolalah, atau asar yang lain. Kullu bid'atin dolalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Semua bid'ah adalah sesat walaupun orang-orang menganggapnya baik. Ya, yang mana dulu ini? Baik begitu. Mungkin nanti kita lanjut lagi ya. Ya, kita lanjut olahraga dulu lagi. Siap.